Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semua ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang sehat ya. Oke, hari ini dalam pertemuan kali ini atau dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial di dalam masyarakat ini kita sudah bahas di part 1 kemarin. Di part 1 kemarin kita menjelaskan banyak sekali tentang perubahan sosial. Misalkan itu antara lain adalah pengertian dari perubahan sosial itu sendiri. Lalu ada pengertian menurut para tokoh, faktor pendorong, sampai pada teori-teori perubahan sosial. Sekarang kita akan masuk kepada poin berikutnya, yaitu tentang pengelola perubahan sosial. Ketika perubahan sosial itu terjadi, tentu ada pihak-pihak yang mengelola perubahan tersebut. Nah, di sini kita akan bahas siapa saja dan apa namanya mereka yang terlibat dalam perubahan sosial tersebut. Nah, mereka yang terlibat dalam perubahan sosial tersebut kita sebut dengan agent of change atau agen perubahan ya. Agen of change ini memiliki peran-perannya masing-masing, di antara lain misalkan ada yang berperan sebagai katalisator, yaitu seseorang atau sesuatu yang menjadi penyebab dari perubahan. Lalu ada sebagai pemberi solusi dalam pemecahan masalah sosial. Nah, lalu ada sebagai pembantu proses perubahan tersebut. Lalu ada sebagai penghubung. Nah, orang-orang tersebut yang memiliki pengaruh atau yang memiliki kapasitas seperti yang Bapak sebutkan tadi, itu bisa disebut dengan agent of change. Perubahan sosial dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Berdasarkan kecepatan berlangsungnya, perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan lambat atau evolusi, perubahan cepat atau revolusi, perubahan berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi perubahan besar dan perubahan kecil. Berdasarkan prosesnya dibedakan menjadi perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Berdasarkan sifat perubahannya dibedakan menjadi perubahan struktural dan perubahan proses. Berdasarkan sisi kemajuan dan kemunduran dari perubahan sosial tersebut dibedakan menjadi perubahan yang bersifat progres dan perubahan yang bersifat regres. Berdasarkan caranya, perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan dengan kekerasan dan perubahan tanpa kekerasan. Nah, itu ya bentuk-bentuk dari perubahan sosial. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu dari poin-poin tersebut. Perubahan berdasarkan kecepatan berlangsungnya, yaitu evolusi dan revolusi. Nah, berdasarkan kecepatan berlangsungnya perubahan lambat atau evolusi ini, kita ambil contoh adalah masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy itu dulu masih menutup dirinya dengan lingkungan luar, ya. Lalu masyarakat Baduy itu sendiri dibagi menjadi Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam itu pakaiannya putih-putih, bajunya putih dan celananya putih. Nah, sedangkan Baduy luar pakaiannya hitam-hitam. Di Baduy ini kenapa tergolong ke dalam perubahan yang sifatnya lambat? Karena dia menutup diri dengan lingkungan luar, mereka juga tidak sekolah, mereka juga tidak membuat KTP. Kenapa mereka tidak membuat KTP? Karena di sana ada dituliskan agama, harus mencantumkan agamanya apa, sedangkan mereka tidak ingin disebutkan bahwa agamanya adalah Islam gitu. Mereka agamanya adalah Sunda Wiwitan. Itu adalah bentuk dari perubahan yang lambat di masyarakat Baduy. Namun saat ini perubahan di masyarakat Baduy itu sudah semakin maju ya. Masyarakat Baduy itu, kampung Baduy itu sendiri sekarang sudah dijadikan tempat wisata. Lalu di Baduy luar itu terutama itu sudah menggunakan alat-alat modern. Ada yang udah memakai HP ya, handphone ya. Lalu di sana juga, tapi kalau di sana belum masuk listrik ya. Waktu terakhir Bapak berkunjung ke sana itu belum masuk listrik. Jadi kalau dia punya HP, dia pengen mengisi baterainya, ngecas gitu kan, dia harus ke luar atau ke terminalnya di Ciboleger. Nah, di Ciboleger baru ada listrik di sana. Nah, itulah contoh dari perubahan lambat evolusi pada masyarakat Baduy.
Nah, kalau perubahan cepatnya ini kita bisa lihat adalah revolusi industri. Revolusi industri ini sangat cepat perubahannya ya. Nah, kita ambil contoh yang kemarin udah Bapak jelaskan tentang kampung sawah. Kampung sawah itu mengalami perubahan yang sangat cepat setelah masuknya industrialisasi di daerah itu gitu ya. Selanjutnya kita bahas mengenai berdasarkan ukuran perubahannya. Nah, perubahan sosial ini dibagi menjadi perubahan besar dan perubahan kecil. Apa sih perubahan besar dan apa sih perubahan kecil itu? Perubahan besar itu adalah perubahan yang berdampak kepada masyarakat yang lebih luas atau masyarakat yang bisa menikmatinya itu lebih banyak gitu. Sedangkan perubahan kecil, perubahan yang berdampak pada segelintir masyarakat atau orang-orang tertentu saja gitu kan. Nah, perubahan besar ini misalnya perubahan dari membajak sawah dengan hewan atau dengan si kerbau diganti dengan mesin yaitu traktor gitu kan. Nah, itu termasuk dalam perubahan besar di dunia pertanian. Nah, sedangkan perubahan kecil misalnya adalah perubahan gaya rambut, perubahan fashion, perubahan model baju. Nah, itu tidak berdampak terlalu besar, makanya termasuk ke dalam perubahan kecil. Oke, kita masuk ke dalam perubahan sosial dilihat dari prosesnya. Nah, perubahan sosial berdasarkan prosesnya ini itu dibagi menjadi dua. Perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan adalah perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan sosial dalam masyarakat. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan itu perubahan yang terjadi di luar jangkauan masyarakat, di luar kekuatan masyarakat gitu. Apa sih perubahan sosial yang direncanakan itu? Kita bisa lihat atau kita juga pernah menikmatinya, yaitu jalan tol atau jalan bebas hambatan. Jalan tol atau jalan bebas hambatan itu sengaja dirancang, sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu supaya mempercepat proses distribusi. Misalnya kita mengirimkan telur atau sayur-sayuran gitu kan, sayur-sayuran yang gampang busuk, yang cepat busuk dalam waktu beberapa hari gitu kan. Nah, itu harus melalui jalan tol atau jalan bebas hambatan ini. Jika tidak, kalau melalui jalan biasa itu akan memakan waktu yang lebih lama gitu. Kalau perubahan yang tidak dikehendaki yaitu misalnya adalah banjir atau tsunami. Nah, itu adalah salah satu perubahan yang tidak dikehendaki. Atau kita lagi di rumah tahu-tahu ada gempa bumi, lalu gempa bumi itu mengakibatkan rumah kita hancur gitu kan. Nah, kita harus membangun rumah lagi nih. Nah, itu adalah perubahan yang tidak dikehendaki gitu. Berdasarkan sifat perubahannya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural yaitu proses sosial yang mampu menciptakan perubahan pada hubungan sosial yang terorganisasi dalam lembaga kemasyarakatan. Nah, jadi contohnya itu adalah kerusuhan Mei 1998. Kenapa? Karena kerusuhan Mei 1998 ini dapat menciptakan perubahan sosial dari dasar gitu. Nah, perubahan sosial yang diciptakan oleh kerusuhan Mei 1998 ini atau reformasi ini, runtuhnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto, itu menciptakan luar biasa perubahannya bagi masyarakat Indonesia, bagi negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah perubahan proses, yaitu perubahan yang sifatnya tidak mendasar atau bersifat menyempurnakan. Menyempurnakan perubahan yang sebelumnya yang sudah ada. Contoh perubahan sistem kelulusan kelas 12. Nah, terjadi nih perubahan sistem kelulusan kelas 12 di tahun ini ya, tahun 2020 ini. Kelulusannya tidak ada wisuda gitu kan. Nah, ini adalah bentuk proses perubahan yang tidak mendasar atau yang bersifat menyempurnakan. Nah, nanti setelah Covid kita akan lihat perubahan sosial apalagi yang terjadi untuk sistem kelulusan kelas 12 tepatnya ya di Indonesia ini khususnya atau di Jakarta gitu kan. Kita akan lihat perubahan apa lagi yang akan disempurnakan oleh Kemendikbud terkait dengan proses kelulusan kelas 12. Apakah akan diadakan ujian nasional lagi atau tidak? Nah, itu kita akan lihat di proses perubahannya nanti itu di tahun 2021. Selanjutnya, berdasarkan dari sisi kemajuan dan kemunduran arahnya, perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres yaitu perubahan yang membawa kemajuan dalam masyarakat.
Sedangkan perubahan regres yaitu perubahan yang membawa kemunduran. Nah, kebalikannya ya. Kita ambil contoh, misalkan perubahan progres. Masuknya listrik ke berbagai pulau di Kepulauan Seribu. Nah, masuknya listrik di berbagai pulau di Kepulauan Seribu seperti Pulau Untung Jawa, Pulau Tidung, Pulau Lancang gitu kan, dan beberapa pulau lainnya yang ada di Kepulauan Seribu. Itu adalah sebuah perubahan sosial yang sifatnya maju atau progres gitu. Nah, sedangkan perubahan sosial yang sifatnya regres misalnya adalah penemuan mesin traktor pengganti dari kerbau untuk membajak sawah. Nah, penemuan mesin traktor ini mengakibatkan nilai-nilai gotong royong yang ada di Indonesia, yang ada di daerah-daerah itu memudar. Selanjutnya, berdasarkan caranya, perubahan sosial berdasarkan caranya dibagi menjadi dua, yaitu perubahan dengan kekerasan dan perubahan tanpa kekerasan, gitu kan? Nah, perubahan dengan kekerasan misalnya adalah kerusuhan 1998 di bulan Mei. Nah, itu juga termasuk adalah perubahan dengan kekerasan. Lalu ada lagi dengan tragedi Sampit di Madura. Nah, itu juga mengakibatkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat, tapi dengan cara kekerasan gitu. Dari dua contoh itu sama-sama menimbulkan korban jiwa, bahkan Sampit menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih banyak daripada kerusuhan Mei 1998. Itu yang bersifat regres. Dilihat dari besarnya perubahan yang terjadi pada 1998 bulan Mei tersebut, itu lebih besar perubahannya daripada yang terjadi di Sampit, tapi sama-sama menggunakan kekerasan gitu. Sekarang kita masuk ke dalam perubahan tanpa kekerasan. Contohnya kita ambil di bidang teknologi. Ketika kamu sekarang menggunakan HP yang canggih gitu, yang bisa WhatsApp. Kalau zaman dulu itu tidak ada WhatsApp, bahkan gambarnya dulu masih hitam putih HP-nya. Nah, apakah itu menimbulkan kekerasan karena munculnya perubahan sosial di bidang telekomunikasi seperti itu? Lalu dulu itu belum ada jaringan 4G, sekarang sudah jaringan 4G gitu kan, bahkan sudah naik lagi sekarang itu. Apakah menimbulkan perubahan sosial dengan kekerasan? Tidak. Disinilah contoh dari bentuk perubahan sosial tanpa kekerasan. Sekarang kita masuk ke dalam dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Apa saja dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat? Sekarang kita akan masuk ke dalam dampak positif dari perubahan sosial. Nah, kita akan lihat apa saja yang menjadi dampak positif dari perubahan sosial di masyarakat kita. Yang pertama, terjadinya modernisasi. Yang kedua, terjadinya efisiensi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat meningkat. Yang keempat, transformasi politik itu terjadi. Yang kelima, reorganisasi. Yang keenam, integrasi sosial di masyarakat. Tadi kita sudah membahas tentang dampak positif, dan sekarang kita bahas dampak negatif dari perubahan sosial tersebut. Nah, adapun dampak negatif dalam perubahan sosial itu antara lain terjadinya disorganisasi, terjadinya cultural shock, atau yang kita sebut dengan geger budaya gitu kan, terjadinya cultural lag gitu kan. Nah, atau yang bisa kita sebut dengan ketertinggalan budaya, terjadinya anomi atau masyarakat tanpa aturan, tanpa nilai norma gitu kan. Lalu terjadinya peningkatan tindakan kriminalitas, lalu terjadinya solidaritas sosial yang semakin pudar, lalu terjadinya pencemaran lingkungan, lalu terjadinya marginalisasi. Nah, itulah materi perubahan sosial di part 2 ini. Nah, nanti Bapak sehabis ini akan share tentang tugas-tugas. Silakan kamu kerjakan. Nanti kita persiapkan waktu untuk penilaian harian, oke?